komunikasinya. Wa yusari'u, bersegera dalam berbuat kebaikan, bersegera dalam kita menjalankan dawuh guru, berkomitmen, bersungguh-sungguh tekun dalam kita menjalankan sesuatunya, bahkan tidak sedikit kreatif, bahkan inovatif. Jadi ada qaulun ma'ruf. Qaulan ma'ruf itu berbicara cara dan sikapnya itu didasarkan atas perilaku arif, bijak arif. Arif itu mengenal. Berbicaranya didasarkan atas sebuah kearifan, mengenal. Didahului dengan tolong, saya dibantu, tolong, kan gitu. Itu sifat arif. Matamu roh pura kowe. Nah, itu kan itu kewalian arif gitu. Kalau orang arif, tolong, itu orang arif. Among rasa, perilaku-perilaku ampunan, memaklumi adanya kesalahan walaupun tetap jelas dan tegas dalam sikap komitmen untuk dalam ridho Allah. Bagaimana ini saya salah, kamu kan juga salah, kita kan nggak tepat. Ayo kita mau memperbaiki bersama, kita berjuang bersama, derek dukung nyengkuyung belo guru. Ini kita nggak bener, ini yang bener, ayo kita bersama. Itu kalimat-kalimat kearifan. Kalau kalimat nggak arif itu, kowe iki salah, juangkrik, jak ditoto kok angel mentak, kuaplok kan itu berarti kan nggak arif. Arif. Nek wis kebangetan rasah ngomong kampleng ngono wae. Dilepne langsung ngono wae kan gitu. Contoh kok ngono tenan ya. Oke. Jadi terhadap orang yang kita tolong, yang kita bantu, hindari kalimat-kalimat yang menjatuhkan. Makanya dikatakan kan kalau ma'ruf wa maghfirah khairu min shadaqah yatba'uha adza. Jadi nek memberi bantuan orang lain aja diungkit-ungkit. Kalau sekedar terpaksa untuk mengingatkan itu kan untuk supaya dia menyadari kalaupun diungkap, tapi bukan untuk mengungkit sekedar mempermalukan. Dan supaya menyakiti kan tidak begitu. Itu qaulun ma'ruf. Jadi didasarkan qaulun ma'rufah itu didasarkan atas ketaatan yang dikenal atau atun ma'rufah. Jadi membantu, menolong kerabat dan orang lain, ucapan yang penuh dengan kearifan didasarkan atas mengenal, itu didasarkan atas ketaatan yang dikenal. Saya tuh murid punya guru, maka perilaku saya harus kan begitu kan. Kemudian kalau yang kedua, kaulan sakil, kaulan sakila. Inna sanulaqiya alaika kaulan sakila. Kalimat yang terungkap memiliki dampak kesadaran batin terhadap keberadaan hakikat, nilai-nilai hidup dan kehidupan. Kaulan sakila berkaitan dengan inna lakia, berkaitan dengan lakia roba, berkaitan dengan pertemuan batin dengan Tuhan.
Jadi dikatakan sanulqiya alaika qaulan tsaqila. Kaulan ma'ruf, kaulan tsaqil, ada qaulan sadida. Cuman kalau kamu membaca Quran, semuanya terjemahnya baik. Semuanya berbicara baik. Jadi memiliki satu perilaku kaulan sadida, perilaku untuk mensupport, mendorong kata dan kalimat yang akan mensupport, mendukung, melakukan perilaku ketakwaan, memberdayakan diri. Orang yang takwa itu orang yang telah iman untuk dapat menyatakan keimanan dalam perilaku pemberdayaan diri, tekun, komitmen, itu tegas. Kalau ada tim, umpamanya kita organisasi UPT, di situ ada yang sering nggak masuk, sering bolos, nggak ada keterangan, nggak ada izin, tegas. Karena mesake itu dampaknya, mesake itu jadi wong fasik, segera bertindak. Bicarane ngomong kan, fa in tanazatum, kembalikan kepada Allah dan utusannya jika kamu menemui masalah. Ojo mbok digrenengan, ojo tinggi rasan-rasan. Jadi salah kabeh gitu. Kaulan sadida, kalimat supaya memiliki perilaku takwa. Supaya tidak menjadi orang-orang yang lemah mentalnya, perilakunya salah kemudian dianggap benar. Kita supaya tidak meninggalkan generasi yang mentalnya rusak karena ketidaktahuannya, karena ketidakfahamannya, terbiasa dengan menuruti kemauannya, tidak memiliki kemampuan pengendalian diri, tidak memiliki komitmen, tidak memiliki kesabaran. Jadi hendaklah takut kepada Allah. Apa yang kita lakukan ini akan meninggalkan bekas di belakang kita, generasi selanjutnya, anak-anak yang lemah, generasi-generasi yang lemah. Ini butuh ketegasan, makanya wa qaulu qaulan sadida itu tegas. Kalau kita apalagi di koordinator, tegas gitu. Tapi perilaku-perilakunya juga sumbut gitu ya. Makanya kan kita akan ada sistem-sistem yang kita bangun. Jika ini kamu lakukan, maka percayalah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'ullah wa rasulah faqad faza fauzal adima. Sering diunani di gone wong khotbah Jumat. Niscaya Allah akan menjadikan kamu menjadi orang yang baik, dalam kelompok baik, memperbaiki diri kamu untuk lebih baik, amal-amal akan lebih baik, membentuk generasi yang baik, maka akan diampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, sesungguhnya itulah mereka yang berada dalam kemenangan. Dibukanya kesadaran untuk memiliki perilaku wa kulahum fi anfusihim qaulan baligho.
kaulan baligho. Apa itu kaulan baligho itu? Sikap kita, dan ada dua dimensi. Pertama, orang yang memiliki perilaku senang mengumbar sumpah, mengumbar kata-kata indah, tapi gak bisa dapat dilakukan dengan mengucap demi Allah saya akan membela kebenaran, saya akan membela guru. Permasalahan yang ada di dalam dirinya, ini tanya sudah saya jelaskan di depan tadi, permasalahan yang akibat dirinya sekalipun dan menumpuk permasalahan dirinya sendiri, sebenarnya akibat permasalahan yang dia lakukan, cara berpikirnya tapi nggak komunikasi, akan selalu mencari menyalahkan orang lain. Demi Allah, yang kami kehendaki adalah keselamatan dan kedamaian yang sempurna bagi kita semua. Itu selalu kalimat-kalimatnya ini. Ini wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligho. Itulah sesungguhnya orang-orang munafik kalau ayatnya demikian. Tapi kalau orang yang perilakunya selalu dikendalikan setan, itu adalah kaulan maisuro. Perilaku, ungkapan katanya ini selalu dalam perilaku setan. Artinya setan itu apa toh? Orang yang mengumbar, orang yang boros, mengajak dirinya terbawa dan juga selalu mengajak yang lain. Boros dalam banyak hal, boros korupsi waktu, korupsi, gak mengendalikan diri, seneng banget jajan, apalagi ketambahan pamer. Ini sesungguhnya adalah cikal bakal mereka yang mengingkari Allah. Mereka yang dibelaku setan butuhnya sendiri sehingga mengingkari Robnya, mengingkari sistem. Ini kan kalau caranya kaulan maisuro itu dari hati ke hati yang gitu kan. Sesungguhnya pemboros innal mungkirina kanu ikhwanus syayatin, orang-orang yang mengumbar, tidak mengendalikan diri nafsunya, orang-orang yang mengabaikan potensinya boros, ini adalah sesungguhnya adalah ikhwan syayatin. Ini adalah saudara setan, tapi sering tidak kamu sadari sebagai teman setan. Wa kanu syayatin. Jadi, dan keadaan dan situasinya orang-orang yang di dalam perilaku setan, karena keadaan dan situasi syaiton, wa kana syaiton li rabbih, dalam sebuah sistem rububiyah kafuro. Ini ingkar. Nah wis perilakunya wis mulai menyalahkan, wis seneng misuh ya, bolak-balik jangkrik, bolak-balik cok, bolak-balik, itu disebut kaulan adima. Wis itu hebat. Wis
bolak-balik ditegur jangkrik, ditegur cok, ditegur matamu, ditegur utekmu, kan itu bagi mereka yang dalam akibat benar-benar di dalam ego, di dalam berlaku sombong, benar-benar sudah adanya yang dilihat hanya akunya, pinternya di aku, bisanya di aku. Kalau enggak ada saya, kalau enggak ada saya, kamu, itu selalu kalimatnya adalah itu yang diungkap. Walayamsi fil'at maroha innaka lantahriqal ard. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan arogan sombong. Karena sesungguhnya kamu tidak akan dapat sampai setinggi gunung. Kaulan adima. Yaitu kalau kita berbicara tentang satu sistem komunikasi dalam pengertian masih wawasan, nanti kan seperti apa teknisnya kan kita pelan-pelan. Mengawali di sebuah kesadaran interaksi yang kita lakukan itu banyak pengaruhnya, lisan itu banyak pengaruhnya. Kehidupan yang kita lakukan itu memiliki dampak menjadi positif atau negatif, nyaman atau tidak nyaman, itu adalah diri kita sendiri. Jadi berlatih jadi wong ojo gampang iri, ojo gampang dengki. Jadi wong ojo gampang menggantungkan hanya karena yang lain tidak support, dan kita mutung putus asa. Walaupun dikomunikasikan kan tetap ya kita lakukan untuk komunikasi kebaikan dalam membangun sebuah jamaah organisasi teladan atau contoh atau uswah. Uswah itu kebutuhan kita. Bukan untuk membuat contoh supaya dicontoh orang lain, tapi memang kebutuhan kita untuk membuat perilaku kebaikan. Contoh itu adalah kebutuhan. Kita butuh untuk membuat perilaku uswah. Di situasi kondisi saat ini, supaya generasi-generasi kita dan yang belum lahir jauh yang akan datang sekalipun akan terbentuk satu komunitas yang selalu di dalam kebaikan, selalu dalam ridhonya Allah, sehingga selamat sampai nenek, sampai cucu, buyut, wes. Kita membutuhkan bangunan-bangunan itu. Kita tidak hanya membuat satu generasi, satu kurun waktu. Itu permasalahannya kan itu. Yang kita membutuhkan kekuatan, kebersamaan, kekeluargaan itu juga dari ungkapan, dari kata, perbuatan. Ya kita butuh melatih. Biasanya membutuhkan karakter-karakter seperti ini, itu memang logikanya membutuhkan tidak bisa satu generasi. 1-2 generasi. Walaupun kita harapannya semoga bisa begitulah, satu generasi ini sudah terbentuk suatu komunitas harmonis, saling support, saling mendukung. Di zaman ini harapan kita kan sudah generasi ke generasi, sebutannya Mbah Yai Menawar, kita kan sudah dikatakan generasi ketiga dalam pembentukan karakter.
Kalau sulit biasanya untuk merubah mindset itu butuh terapi kejut lah. Inilah disebut dukhon sunatul awalin. Digoncang dengan itu ya. Makanya semuanya santri, santriwati, mahasiswa, mahasiswi, ustadz, pokja, makarti, pengabdian ya semuanya. Yang sebagai kita jamaah, kita secara kekuatan batin terhadap iman, fakta keberadaan dia menjadi penggerak aktivitas berdunia syariat dengan tanpa membedakan asal usul suku bangsa agama itu adalah sebagai lakon. Ini membutuhkan satu kekuatan perilaku kebersamaan dan kekeluargaan yang saat ini kondisinya mahal. Ke depan membutuhkan perilaku-perilaku yang memiliki kemampuan mengendalikan diri untuk jauh dari perilaku malas. Jangan biasakan perilaku malas, apalagi kamu menghadapi zaman ke depan saat ini sudah dalam kategori hebat, dalam prihatin situasi yang pandemi dan berbagai macam ujian, cobaan, bahkan bencana-bencana yang ada. Kalau bisa kan tidak menjadi manusia yang menyesal di kemudian hari, tapi kita menjadi manusia yang sadar sejak awal sebelum penyesalan datang. Sehingga tidak ada penyesalan yang hebat di kemudian hari. Akibat sekedar kita tidak memperhatikan kondisi kita saat ini. Semau kita sendiri. Karena kita membutuhkan perilaku yang uswah, kebersamaan, kekeluargaan, mendukung, menyengkuyung ya. Walaupun bukan bagian divisi kita, bukan OPT kita, kalau kita sudah kosong, kita akan support, memberikan tambahan informasi, memberikan tambahan masukan, memberikan tambahan sistem. Itu akan luar biasa kalau kita bisa membangun stimulus dalam sebuah tata kelola. Karena kita nggak ada kepentingan kita satu, keselamatan. Kepentingan kita itu satu, keselamatan. Dan penyelamatan. Kalau Anda ini menjadi generasi penyelamatan. Yes. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya, kita bangun ketekunan, kesungguhan, komitmen, kebersamaan, kekeluargaan, menguatkan media-media kebersamaan, media-media kepedulian, media-media respon, respek, dan tanggap perilakunya, dan media-media menunjukkan perilaku yang tanggap. Semoga mendapatkan bereh-bereh berkah pangestu guru wasitoh. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.